Pembukaan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia 21 tahun 2022 ditampilkan tarian kolosal yang diikuti sebanyak 110 penari berasal dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Tarian kolosal berjudul Pesona Kalimantan ini digelar di halaman Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kemakmuran Samarinda, tengah hari Senin 19 September 2022. Melalui tarian ini tergambarkan kehidupan suku yang ada di Pulau Kalimantan, yang kaya Dayak, Melayu, Banjar, Jawa, wan Tionghoa. Pembukaan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-21 tahun 2022 ditampilkan tarian kolosal yang diikuti sebanyak 110 penari berasal dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Tarian kolosal berjudul Pesona Kalimantan ini digelar di halaman Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kemakmuran Samarinda, tengah hari Senin 19 September 2022. Tari kolosal Pesona Kalimantan yang ditampilkan sekitar 30 menit yang dibawakan penari dari Kalimantan Timur sebanyak 60 orang serta 50 penari gabungan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat ini pun berhasil menyihir tamu undangan yang berasal dari 32 provinsi se-Indonesia. Tarian kolosal ini mengisahkan tentang sejarah kebesaran Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Melalui tarian ini tergambarkan kehidupan suku yang ada di Pulau Kalimantan yang kayak Dayak, Melayu, Banjar, Jawa, wan Tionghoa. Menaklukkan sebagian besar wilayah di Kalimantan. Raja Sementara itu, busana tari yang ditampilkan pun beragam, mulai dari busana adat Dayak, Melayu, Kutai, wan Banjar. Di penghujung tari kolosal ini dibentangkan bendera merah putih sebagai lambang penyatuan suku wan budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dalam sambutannya menyatakan pertunjukan tari kolosal berhasil memadukan berbagai macam elemen, atraksi dan unsur seni budaya dalam satu penampilan yang sempurna. Hadi Mulyadi mengaku sangat bangga lantaran tahun ini Kalimantan Timur terpilih menjadi tuan rumah Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-21. Ditetapkan sebagai tempat Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia yang ke-21. Mudah-mudahan Temu Karya pada sepekan dalam hari-hari ini memberikan informasi, silaturahmi, kreasi, inovasi yang bermanfaat untuk Kalimantan Timur, untuk Kalimantan, dan untuk Indonesia seluruhnya. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan seluruhnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya sudah bertemu tadi pagi berfoto-foto dengan seluruh rekan-rekan dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Ambon, dari Papua. Luar biasa semuanya, tepuk tangan semuanya. Saya bangga karena Bapak Ibu sekalian hadir dengan penuh sukaria. Mudah-mudahan ini pertanda kekokohan, persatuan dan kesatuan bangsa bagi kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-21 tahun 2022 dibuka secara virtual oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dan pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia yang ke-21 ini menurut saya adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya kita memulihkan sektor kebudayaan. Melalui pertemuan ini kita bisa saling belajar, berefleksi, dan bergerak bersama menghidupkan lagi taman budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pelaku budaya dan kepala taman budaya, serta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas kerja kerasnya mengupayakan acara ini. Dengan semangat pemulihan dan pemajuan kebudayaan, saya membuka kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-21 secara resmi.
Kepala PTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Wetakuni Primati usai kegiatan pembukaan berharap kegiatan ini berjalan lancar. Menurut Suharyanti ada beberapa perubahan dalam kegiatan di tahun ini karena pada pelaksanaan tahun sebelumnya di Lampung diadakan parade peserta yang di Kalimantan Selatan diwakili oleh Nananggalo Banjar, tapi tahun ini diganti dengan kendaraan hias. Tapi memang jujur kita ada sedikit rasa ada perubahan di sebelum tahun-tahun berikutnya tentang pelaksanaan. Jadi ya, tapi kita semuanya memaklumi kalau yang tahun-tahun kemarin itu kita ada parade Nananggalo seperti Jawa, mungkin di Jogja ada di Mas Diajeng, terus di Betawi di Jakarta ada Nona Jakarta, tapi di pembukaan ini nggak ada. Jadi ya secara pelaksanaannya tuh lancar, cuman ya rasa kesatuan kita agak terkurang hari ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nanti akan diobati pada saat ada forum rapat dalam bagian dari kegiatan ini. Terus untuk pembukanya kolosal, alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Bagaimana kolaborasi pedalaman dan Melayu antara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ada 4 Kalimantan memiliki suku Melayu maupun memiliki suku pedalaman. Jadi sudah dikemas sedemikian rupa bagaimana kelahiran atau munculnya Kerajaan Kertanegara sampai sekarang ada munculnya seni-seni yang di pedalaman maupun di. Suharyanti menambahkan, bila tarian kolosan yang diikuti oleh para penari yang berasal dari 5 provinsi di Kalimantan ini sangatlah menarik karena menggambarkan suku-suku yang tinggal di 5 wilayah Pulau Kalimantan.